Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat terus ya. Baiklah anak-anakku, untuk materi kali ini kita akan belajar dengan materi pidato persuasif. Kita lihat dulu tadinya ya, kompetensi dasar. Lihat pidato persuasif, kompetensi dasarnya ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk aspek keterampilan, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan perhatikan struktur kebahasaan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuannya, semoga kalian nanti mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Ya, baik lisan atau tulis dengan perhatikan struktur dan kebahasaannya. Coba ini bab 2 ya. Nanti kita akan sama-sama memahami apa itu pidato persuasif, informasi apa dalam pidato persuasif, simpulan struktur kebahasaan, dan terakhir adalah kita harus mampu menyusun pidato persuasif, menghasilkan sebuah produk ya, yaitu sebuah pidato. Pidato persuasif nanti dilihat dari pengertian, jenis, dan metodenya. Yang pertama, apa itu pidato persuasif? Nah, kalian tentunya sering kan mendengar orang yang berpidato. Nah, pidato itu tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicaranya. Jadi ada tujuan yang ingin disampaikan kepada pendengarnya tentunya ya. Nah, jenis pidato apa saja? Ada pidato sambutan, ada pidato pemerintahan, ya para kepala negara, kepala daerah itu pidato pemerintahan. Ada pidato instansi juga, kemudian ada juga ceramah. Nah, paling sering mungkin kalian mendengarkan ceramah ya, karena setiap ada kegiatan di sekolah kita juga khususnya untuk bidang keagamaan ya, misalnya ada acara Isra Mi'raj atau Maulid, kita sama-sama sering mendengarkan ceramah. Atau di lingkungan kalian juga ya, di rumah itu sering pasti mendengarkan ceramah dari ustadz atau para kiai. Nah, metode pidato, ada metode naskah atau manuskrip, melihat naskahnya, dibacakan naskahnya. Ya. Kemudian ada juga memoriter, itu hafalan, mengingat. Ya. Kemudian ada impromptu. Kalau impromptu itu berarti mendadak, tanpa persiapan terlebih dahulu. Kemudian ada juga extempora. Nah, extempora ini adalah pidato dengan mencatat pokok-pokok atau garis besarnya, kemudian baru si pembicaranya itu atau orang yang melakukan pidato tersebut mengembangkannya dari pokok-pokok pikiran yang dibuatnya. Nah, kemudian informasi dalam pidato persuasif. Itu ada tujuan pidato persuasif ya, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan kita berpidato. 1, memberikan informasi kepada pendengar. Tentu saja ya, ada informasi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Berarti persuasif itu kan ada unsur ajakannya, berarti harus meyakinkan para pendengarnya. Kemudian ada juga tujuan pidato hanya untuk entertain, ya kemudian menghibur pendengarnya, atau bisa menggerakkan pendengar juga bisa, ya orasi dan sebagainya itu. Nah, ini langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama.
Kalau kalian ingin tahu informasi apa dalam pidato, berarti kalian harus mendengarkan. Atau kalau dalam bentuk tulisan, itu berarti kalian harus membacanya. Kemudian yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Kalian siapkan catatan kalian, kemudian catat informasi pentingnya. Dan yang ketiga, baru kalian bisa menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato tersebut. Nah, kalau kalian ingin membuat simpulan isi pidato persuasif, itu ada langkah-langkahnya dan ada aspek yang harus diperhatikan. Ya. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Pertama, memusatkan perhatian, konsentrasi. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Tadi sudah disebutkan catatan ya. Ada buku, pensil, dan bolpen. Tiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasifnya. Dan yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi. Dan yang kelima, menyimpulkan isi pidatonya tentang apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menuliskan simpulan pidato tersebut dalam beberapa kalimat. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif, simpulan harus membuat pokok isi pidato. Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato, sesuai. Ya. Kemudian simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Bukan tanggapan ya berarti. Kalau simpulan itu ringkasan dari isi pidato yang diberikan oleh orang yang berpidatonya. Kemudian struktur dan kebahasaan pidato persuasif ya. Pidato persuasif itu strukturnya ada 3. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka itu terdiri atas salam pembuka, Assalamualaikum ya, atau selamat pagi, salam pembuka. Sapaan, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pabuaran misalnya ya. Kemudian ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Ya, itu adalah ucapan syukur. Kemudian ucapan terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, itu adalah ucapan terima kasih. Kemudian dan tujuan pidato. Ya, tujuan pidatonya misalnya memperingati Isra Mi'raj misalnya ya, itu disebutkan dalam pembuka pidato, tapi tidak harus lengkap ya. Kemudian yang kedua, strukturnya setelah pembuka adalah isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci. Nah, ini yang bagian paling pentingnya adalah pada bagian isi. Apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita kalau kita sebagai orang yang berpidato. Jadi ini bagian pentingnya secara terperinci, secara detail apa yang ingin kamu sampaikan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup, merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ibu yakin kalian sudah sering mendengarkan orang yang berpidato atau ceramah, tentunya susunannya memang seperti ini. Ada pembuka, ada isi, dan juga penutup. Oke, ini unsur kebahasaannya. Ada yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung, ya. Ada juga kalimat persuasif. Ini kebahasaannya. Nah, untuk pengertian konjungsi, apa itu konjungsi? Kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Disebut juga kata penghubung. Ya, betul. Kalian sudah tahu ini ya. Kemudian macam-macam konjungsi, ada yang koordinatif, ada yang subordinatif, korelatif, dan juga ada kata hubung atau konjungsi antar kalimat. Kalian bisa lebih memahami materi tentang konjungsi ini pada buku pendamping kalian masing-masing ya. Jadi untuk memperdalam materi, silakan dibaca buku pendampingnya. Atau kalian boleh juga browsing-browsing di internet, tidak apa-apa ya. Untuk memperdalam materi lebih bagus lagi kalian membaca.
Kalimat persuasif yang kedua ya, setelah konjungsi ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Misalnya, tema yang diusung kalian adalah mengenai banjir, ya temanya. Bagaimana cara mengajak agar pendengarnya itu jangan sampai terkena musibah banjir misalnya. Ada di situ kalimat ajakannya atau kalimat persuasifnya. Misalnya, ayo atau mari kita gerakan kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat persuasif. Nah, ini ciri-cirinya. Tujuannya adalah untuk membujuk, mengajak, dan juga memengaruhi seseorang. Ya, bisa memengaruhi perilaku seseorang yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Kemudian biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya tadi sudah ya. Kemudian biasanya menggunakan tanda seru ya di akhir kalimat. Ini kalau tulisannya harus ada tanda serunya. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan pidato persuasif. Menyusun langkah-langkahnya, menemukan tema atau pokok pidato, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan juga lainnya mengembangkan pidato. Nah, berpidato, kalau kalian mau berpidato, nanti tugasnya adalah kalian harus mampu berpidato ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah persiapkan materi apa yang akan kamu sampaikan dalam pidato kalian. Kemudian persiapan pendengarnya, tentunya kalau di kita adalah pendengarnya teman-teman kita sendiri ya. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam berpidato apa saja, itu harus diperhatikan. Persiapan materi pidato, mengumpulkan bahan-bahan, menyusun kerangka pidatonya. Nah, persiapan pendengarnya, minatnya, perhatiannya, perhatian dan pengertian, pemahaman, kemauan, tindakan, dan perbuatan. Nah, kalau kalian nanti ini kan karena kita masih belum bisa tatap muka ya, jadi ibu nanti menugaskan kalian berpidato di rumah saja, divideokan oleh teman kamu, keluarga kamu ya. Silakan siapa saja boleh membantu kalian ya. Tapi harus diperhatikan yang pertama itu adalah sikap badan. Sikap badannya harus seperti apa? Nah, itu nanti diperhatikan juga oleh ibu, jadi salah satu kriteria penilaian. Kemudian suaranya, kemarin pas tugas sebelumnya ya, kebanyakan suaranya kurang terdengar jelas ya. Ibu mau nanti pas pidato ini intonasinya, artikulasinya ya, semuanya harus jelas. Kemudian kewajaran sikap, gak usah grogi, harus percaya diri ya. Gak boleh grogi. Jadi tunjukkan kepercayaan diri, tapi wajar ya, dalam batas yang wajar. Tidak berlebihan juga. Nah, ini tugasnya anak-anakku. Tugas kalian dua sebenarnya ya, karena tadi kita tujuan pembelajaran kita kan ada dua tadi ya. Yang pertama ini menelaah tadi ya. Ibu sudah membuatkan soal di sini. Ada soal pertama dan soal kedua. Untuk soal pertama itu ada 3 pertanyaan ya. Ini pertama kalian baca dulu teksnya, kemudian jawab soalnya. Silakan dibaca teksnya. Terus soal pertamanya, bentuk repetisi dalam kutipan pidato tersebut menggunakan kata apa saja. Repetisi itu pengulangan ya. Itu salah satu yang sering digunakan juga dalam unsur kebahasaan dalam pidato persuasif. Kemudian 2 kata bergaris bawah tersebut merupakan kata apa? Ya, jenis katanya. Yang di garis bawah itu kan kelaparan dan tangisan. Silakan kalian masukkan ini kelas katanya apa, menggunakan kata apa ya. Terus ketiga, tuliskan kata-kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kutipan teks pidato tersebut. Bagian rumpang itu bagian yang ibu kosongkan, ada titik-titik di situ ya. Kalian isi dengan kata-kata yang tepat. Itu untuk menelaah pidato ya, untuk yang aspek pengetahuan.
Untuk aspek keterampilan, nah ini yang tadi Ibu sebutkan di awal, bahwa kalian harus mampu membuat teks pidato persuasif. Silahkan buat teks pidatonya. Temanya Ibu tidak akan menentukan, silahkan kalian bebas saja. Misalnya, bahaya merokok pada remaja. Silahkan dijadikan tema oleh kalian. Atau temanya menjaga kebersihan, boleh. Atau kedisiplinan di sekolah, terserah Ibu tidak akan membatasi, ya silakan kalian pilih temanya. Kemudian setelah kalian jadi teks pidatonya, silakan kalian nanti membacakan pidato tersebut dengan cara divideokan tadi ya, seperti yang sebelumnya, tugas-tugas yang lalu karena tidak memungkinkan tatap muka saat ini ya. Jadi di videokan saja, kemudian hasilnya nanti kirimkan ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Ya. Demikian untuk tugas Bahasa Indonesia kelas 9 mengenai materi teks pidato persuasif. Ibu tunggu tugas kalian ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.